Kabar kalian semua, saya berharap kalian tetap sehat, kuat, strong, dan yang pasti semangat ya teman-teman. Sambil jalan saya ingin membahas satu pembahasan yang cukup ya menarik lah untuk memperkuat perjalanan hidup kita ya Cailah, memperkuat semangat gitu. Jadi teman-teman, saya ingin membahas tentang mimpi yang harus diwujudkan. Gimana sih agar mimpi itu harus diwujudkan? Kalau kita bermimpi jangan tidur lagi guys. Mimpi, bangun, dan wujudkan. Dengan apa? Tindakan yang pasti ya teman-teman semua. Jadi kalau kita hanya bermimpi, saya mempunyai mimpi seperti ini, seperti itu. Tapi setelah bermimpi, kita duduk dan diam aja, tidak bertindak. Tapi kalau kita bertindak, yang pasti niscaya akan terwujud. Mau contoh kasus saya. Jadi saya ingin membahas, saya tidak ingin mengambil lagi orang lain, contoh-contoh ke orang lain. Tapi ini contoh kepada saya pribadi ya. Kemarin saya bilang kan tentang manifestasi, keinginan, pikiran, apa yang kita pikirkan pasti terwujud dengan pikiran kita. Dan saya akan berikan testimoninya saya sambil jalan ya guys. Memang agak mobil guys, mobil ini lagi di jalan karena saya dari rumah sakit mengambil dokumennya bos. Jadi saya pikir daripada 10 menit berjalan ini saya hanya diam-diam saja seperti biasa saya bikin video, karena kalau udah di rumah saya tuh sibuk banget ya teman-teman semua. Jadi kita bahas mimpi yang harus diwujudkan adalah dengan tindakan. Contoh kasus kembali kepada saya. Jadi kemarin itu saya berpikir gimana nih caranya kalau libur, daripada saya cuma ongkang-ongkang kaki libur jalan ke sini jalan ke sana. Dan di Hong Kong ini saya udah ya lumayan lah jalan-jalan di kontrak-kontrak awal gitu ya, mempelajari situasi dan kondisi yang ada di Hong Kong. Dan alhamdulillah puji Tuhan teman-teman. Bentar ya teman-teman, aku mau menyeberang, takutnya ada mobil. Oke, kita ambil melihat situasi dan kondisi. Jadi teman-teman semua, dari saya bilang kemarin bahwa mimpi saya itu menjadi owner sebuah ya bisnis lah ya. Bisnis gitu, makanan apa yang diperlukan di Hong Kong ini gitu ya. Dan yang pertama kue nastar udah berjalan di beberapa toko ya teman-teman semua. Aduh, capek juga ya. Soalnya ini tanjakan. Jadi saya bermimpi karena memang seperti yang di video-video sebelumnya saya bilang bahwa saya ini dari dulu memang background-nya orang bisnis yang datang di Hong Kong karena bangkrut dari bisnis dulu di Manado. Dan jiwa bisnis itu pasti tetap akan ada gitu ya. Kita berhenti sebentar. Ada orang gelap ya. Begitu teman-teman semua. Jadi saya melakukan itu dengan membuat makanan ya seperti kue gitu ya. Kue. Dan puji Tuhan alhamdulillah ya lancar gitu ya. Lancar, bahkan saya sampai angkat tangan untuk menghandle, saya pakai orang lah gitu ya. Dan sekarang lagi saya bikin lagi menu lagi jualan yang lain, yaitu risoles gitu ya. Teman-teman tahu nggak? Itu dari hasil pikiran saya, hasil pikiran yang saya berpikir bahwa saya ingin sekali berbisnis di sini gitu. Bahkan tahu nggak teman-teman semua, saya tuh berpikir kalau orang lain cari uang di Hong Kong untuk bikin bisnis di Indonesia kan. Kalau saya enggak, sekarang pikiran saya gini, saya punya uang, walaupun saya kontrak kerjanya sebagai helper, saya ingin mengubahnya itu menjadi investor, why not gitu ya. Sampai saya tahu nggak berpikir bahwa saya akan jual aset saya di Indonesia. Gimana caranya tuh? Saya mendapatkan izin. Ini pikiran yang sekarang lagi saya pikir gitu. Tapi pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan kita kupas satu-satu. Jadi teman-teman semua, dari kemarin yang hanya beberapa, sekarang udah
lumayan gitu ya, udah lumayan gitu maksudnya, udah lumayan. Terus apa ya namanya, saya lanjut tadi yang orderan risoles ya, dan akhirnya dengan orderan risoles itu, tahu nggak teman-teman, yang hanya 100-200 buah, ini mau 1000 gitu setiap minggu. Dan itu hasil dari mimpi yang harus dilaksanakan begitu teman-teman, yang saya hanya mencoba, akhirnya terwujud gitu. Bahkan saya nggak bisa memenuhi orderan teman-teman semua dalam 1 minggu itu. Bahkan saya dari toko Indonesia kadang, kamu ini kenapa hari ini nggak masukin? Karena memang saya kan masih tinggal dengan bos. Ada orang yang bantuin saya di luar, tapi mereka nggak tahu gimana caranya membuat. Jadi semuanya yang membuat itu saya, nanti dilaksanakan di luar begitu ya teman-teman. Di sini saya ingin membahas tentang mimpi kembali. Mimpi itu tidak sekedar kita bermimpi terus tidur. Begitu. Mimpi tidur lagi ya gimana gitu. Jadi kalau kita bermimpi, wong diwujudkan dengan tindakan. Jadi mimpi itu diwujudkan dengan tindakan. Bukan hanya sekedar bermimpi doang terus kita tidur lagi gitu. Ada hanya sekedar saya mau ngini begitu, tapi habis itu enggak lagi gitu. Udah enggak ada bikin apa-apa gitu. Jadi kalau seumpamanya kita bermimpi, kita menginginkan sesuatu, wujudkan walaupun itu hanya kecil-kecil dulu gitu. Kayak contoh gini, saya kan kemarin saya ingin jual lagi risoles. Saya bikin 10 biji, saya kasih tester ke teman-teman, saya bilang dicoba gitu, enak nggak? Enak loh. Akhirnya saya jual dari toko Indonesia yang satu. Bahkan tidak mudah loh bekerja sama dengan toko Indonesia yang ada di Hong Kong ini gitu ya. Karena banyak persaingan bahkan dari Indonesia, frozen food dan lain-lain ya teman-teman semua. Tapi karena memang niat saya atau mimpi saya itu untuk usaha gitu ya. Kita duduk sebentar. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya itu, ya saya tetap berusaha begitu. Saya tetap berusaha dengan tindakan begitu teman-teman semua. Dari toko satu ditolak, toko satu tolak ya. Yang langganan saya sebelumnya yang kayak nastar itu, saya coba lagi untuk kasih risol. Mereka bilang ini kan udah ada, nanti kalau nggak laku gimana. Bahkan ada yang bilang aduh jangan, nanti kayak nastar kamu yang lain, nastar kamu laku yang lain nggak begitu. Terus aku bilang udah nggak apa-apa. Tapi saya nggak pernah patah semangat teman-teman semua. Kalau yang satu nggak bisa, ya saya pergi yang satu gitu. Dan alhamdulillah puji Tuhan, sampai yang langganan saya sekarang marah-marah karena tidak memenuhi target. Tidak memenuhi target karena mereka maunya 200 buah satu toko, saya cuman kasih 100 begitu. Dan ini saya ingin bilang ke kalian semua teman-teman mungkin yang baru memulai usaha, baru memulai mimpi-mimpi, jangan pernah patah semangat. Karena apa yang ada di dalam pikiran kita, terus kita kerjakan, pasti akan terwujud. Dan tahu nggak teman-teman semua, saya tuh dalam 1 minggu itu harus hampir 1000 biji. 1000 biji bayangkan, saya di rumah. Dan sekarang saya punya teman di luar yang bisa mengerjakan itu ya, kalau mau dibilang ya karyawan ya gitu. Jadi lagi membangun manajemen yang ada gitu ya. Tambah sama nastar 2 orang, ya 4 orang sekarang maksudnya. Tanpa sadar saya udah membuka peluang pekerjaan, walaupun memang teman-teman semua bahwa di Hong Kong ini tidak diizinkan untuk kita ada berbisnis dalam hal-hal. Cuman di sini saya tidak ingin membahas lagi tentang peraturannya teman-teman semua, tapi saya membahas tentang mimpi yang harus diwujudkan dengan cara apapun. Kalau kita melakukan dengan tindakan, pasti terwujud ya teman-teman semua. So saya bilang tadi di awal bahwa testimoni adalah saya, dan sekarang saya lagi menikmati mimpi itu, bahwa saya bisa
menaklukkan kota Hong Kong ini dengan, walaupun saya kerja sebagai helper atau caregiver di rumah majikan, tapi saya bisa menghandle bisnis juga. Bahkan orang bilang begini, berarti kalau kamu pulang nanti kamu bisa bisnis. Loh, saya kan masih di Indonesia memang orang bisnis gitu. Jadi kalau datang di sini, kalau cuma diam-diam doang nggak bisa begitu teman-teman semua. Udah terbiasa kalau saya libur hanya ongkang duduk diam kayak gila, mau ngapain ini cuma duduk-duduk, cuma santai-santai. Karena kan kalau mau dipikir di sini udah berapa tahun, 7 tahun lah, ngapain gitu ya. Terus kalau setiap libur hanya duduk-duduk doang. Tapi kembali lagi teman-teman ya, kembali kepada teman-teman semua ya. Di sini saya sekali lagi membahas tentang mimpi yang harus diwujudkan. Kalau kalian punya mimpi, jangan tidur lagi. Kalau kalian punya mimpi, jangan tidur lagi. Bangun, lakukan step by step. Oke teman-teman semua, karena saya tidak lama-lama membuat video ini, udah keringatan. Saya akan melanjutkan pekerjaan saya lagi ya teman-teman. Dan saya berharap kalian tetap semangat dengan melihat video ini, tetap manifestasikan hal-hal yang baik, berpikir hal-hal yang baik, karena apa yang ada di pikiran pasti itu akan menjadi realita disertai dengan tindakan. Oke, tetap semangat. God bless all. Bye-bye.